apa yang menyebabkan seseorang sulit bertobat. Dan apa yang menyebabkan seorang susah diubahkan cara pandangnya. Alkitab dengan jelas mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Orang jikalau sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Artinya seluruh nilai hatinya, seluruh nilai jiwanya sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Maka kebutaan mata jiwanya tidak mungkin dia bisa melihat Injil dalam cahayanya yang terang. Dan ini mengatakan kepada kita, seseorang dikuasai oleh setan dalam cara berpikir, cara hati, cara kehendak. Dan seseorang itu terikat dengan isem dalam dirinya. Maka spirit daripada paganism, spirit daripada isem-isem yang lain inilah saudara, yang membuat seseorang itu tidak akan bisa mengerti firman yang kita beritakan. Dia tidak akan bisa mengerti nasihat-nasihat rohani. Kenapa? Karena dia mengalami kebutaan secara mata hati, mata jiwa oleh ilah zaman ini, oleh spirit isem yang dia tuhankan. Kedua, Alkitab dengan jelas mengatakan 1 Korintus 1 ayat 19. Banyak orang sulit bertobat dan tidak bisa diubahkan cara pandangnya. Karena mentuhankan satu hikmat, satu kearifan daripada orang-orang bijak berdasarkan kata dunia. Sehingga di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Paulus berjuang. Dan Paulus mengatakan, kekuatanku bukan berasal daripada kata-kataku. Kekuatanku berasal daripada penyertaan dan Injil Tuhan untuk bisa mengubahkan manusia. Dan ternyata manusia yang dihadapi adalah manusia yang merasa dirinya pinter. Yang merasa dirinya sudah punya kearifan. Yang merasa dirinya sudah punya hikmat. Tetapi semua hikmat itu hanya bersifat horizontal. Hikmat itu tidak mendatangkan satu damai. Hikmat itu tidak mendatangkan satu jiwa. Hikmat itu tidak mendatangkan satu kepuasan manusia berani berkata, enough, cukup. Dan hikmat kearifan dunia tidak akan membuat manusia memiliki hati yang penuh dengan satu syukur untuk menerima segala sesuatu di dalam satu kecukupan. Hikmat dan kearifan dunia kadang-kadang mendorong kita menjadi satu budak materi, budak kesenangan, budak kepuasan, dan budak nafsu diri. Walaupun orang itu berhasil melalui kekayaannya, orang itu berhasil melalui nilai dedikasi karirnya, dan orang itu berhasil dalam nilai usahanya, dan dia merasa dia sudah pinter karena hikmat daripada dunia. Tapi semua itu tidak bisa mengisi kekosongan jiwanya. Orang seperti ini akan terus haus. Orang seperti ini merasa tidak puas. Dan orang seperti ini tidak punya konsep kecukupan. Dan disitulah kita baru mengerti, orang seperti ini tidak akan punya ketenangan jiwa. Orang seperti ini tidak punya damai. Dan orang seperti ini sulit bersyukur di dalam perkara yang kecil. Dia mudah untuk bagaimana bersyukur, minta perkara-perkara yang besar. Hal-hal yang luar biasa, maka dia seperti bersyukur, tapi bukan kepada Tuhan, tapi bersyukur untuk kemampuan dirinya. Nah, di dalam bagian inilah Yeremia berkali-kali mengingatkan kepada kita, manusia dalam analisa kajiannya, manusia dalam nilai pertimbang hatinya, dia pikir itu benar. Ternyata ujungnya maut. Dia pikir itu adalah kebenaran. Ternyata diuji dalam ruang waktu itu adalah kesalahan. Dia pikir inilah satu keputusan yang tepat. Diuji dalam ruang dan waktu semuanya salah. Di sini kita melihat dunia pendidikan harus dipisahkan. Mana pendidikan yang mengubah karakter berdasarkan program Tuhan. Mana pendidikan yang mengubah karakter berdasarkan nilai daripada wahyu umum.
Maka perubahan karakter berdasarkan wahyu umum melalui bidang pendidikan itu hanya membentuk cara pandang, cara sikap, tapi tidak terdalam membentuk nilai hati, kecuali pendidikan daripada wahyu khusus. Firman menjelajah seluruh pikiran anak itu. Firman menusuk seluruh nilai daripada perasaannya. Dan firman itu membentuk hati. Disitulah manusia mengalami perubahan secara sejati. Karena itulah di dalam filsafat pendidikan reform, wahyu khusus menerangi wahyu umum. Jadi seorang guru, engkau mengajar matematika, fisika, kimia, apapun juga, tidak boleh melepaskan prinsip firman Tuhan untuk mengubah manusia. Karena wahyu umum perubah manusia bersifat sementara. Banyak orang pintar karena wahyu umum, tapi tidak pernah takut akan Tuhan. Banyak orang pintar karena wahyu umum, tapi tidak punya hati yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan makin jauh daripada Tuhan, dan makin membuat dirinya seperti Tuhan yang baru. Tapi orang yang sungguh-sungguh diubahkan oleh firman, disitulah kita bisa melihat ada perubahan yang sangat signifikan. Semakin dia pintar, semakin dia melihat diri tidak berguna di hadapan Tuhan. Semakin dia haus kebenaran, dia semakin mau meninggikan Tuhan, bahwa ternyata dia tidak banyak tahu. Dan orang seperti ini selalu melihat dirinya kecil dan makin mengagumi Tuhan itu besar. Nah, di dalam bagian inilah kita sangat mengerti sekali, saudara. Sumber perubahan yang paling sejati daripada manusia berdosa menjadi manusia yang suci. Dari manusia yang cemar menjadi manusia yang suka kekudusan dalam Tuhan. Hanya melalui firman Tuhan. Jadi Yeremia dengan jelas mengatakan, manusia mentuhankan diri dalam pikirannya. Manusia mentuhankan diri dalam perspektifnya. Manusia mentuhankan diri dalam analisanya. Manusia mentuhankan diri daripada seluruh keputusannya. Ternyata semua bisa salah. Ini menunjukkan kepada kita, sepinter-pinternya manusia secara dunia, ada kecacatan. Sepinter-pinternya manusia berdasarkan cara dunia, ada kekurangan. Sepinter-pinternya apa manusia dalam menemukan apapun, ada titik kelemahan. Tuhan mencipta dunia sempurna adanya. Dan Tuhan mencipta keindahan. Faktanya adalah keindahan yang tidak mungkin bisa dilawan oleh manusia dalam mencipta apapun. Ada keselarasan, ada keteraturan, ada keterpaduan, ada saling mengikat. Maka disitulah baru kita mengerti pikiran Tuhan adalah pikiran yang sempurna. Keputusan Tuhan, keputusan yang sempurna. Kehendak Tuhan adalah kehendak yang sempurna. Dan seluruh daripada penggenapan Tuhan atas hidup kita dan dunia, itu pasti sempurna di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Yang ketiga, mengapa manusia sulit bertobat? Kenapa manusia susah diubahkan? Ini yang paling mengerikan. Allah telah menyerahkan seluruh hidupnya berkaitan dengan keinginannya dari pikiran, dari perasaan yang mendorong hawa nafsunya kepada kecemaran yang memalukan. Sehingga dia kehilangan standar hati nurani. Laki-laki bermesum dengan laki-laki, perempuan bermesum dengan sesama perempuan. Mengaku suami istri, tapi tidak punya kekudusan dalam nilai seksualitas. Mengaku suami istri, tidak punya kekudusan dalam cara berpikir, melihat lawan jenis. Dan mereka merasa bangga dengan kepuasan seksualitas yang cemar seperti itu. Dan di sini kita baru mengerti, kenapa mereka tidak malu akan dosa mereka. Kenapa mereka tidak malu dengan kecemaran itu. Ternyata saudara, sudah kehilangan nilai standar rasa malu. Hati nurani sudah dibekukan oleh nafsu. Dan nafsu itu seperti menjadi satu kebenaran dalam cara pandangnya. Untuk menjadi satu menunjukkan dirinya adalah aku. Disinilah saudara,
kita bisa melihat abad sekarang adalah abadnya mendekati zaman Sodom dan Gomora. Dunia sedang mempertontonkan elit-elit pejabat negara yang penting. Dari Australia, dari tempat-tempat pejabat mengumumkan dirinya adalah seorang homo, dirinya seorang lesbi, dan mereka menikah sesama jenis dipopulerkan. Kalau ini menjadi satu budaya yang berkomunitas, kalau ini menjadi satu nilai pengaruh daripada public figure, mempengaruhi individual dalam figur tertentu, bukankah akhirnya mereka melihat hidup seperti ini bukan lagi dosa? Nah, disinilah saudara bahayanya degradasi sosial. Satu penurunan nilai standar sosial yang tidak punya lagi pilar kesucian, yang tidak punya lagi pilar kebenaran, yang tidak punya lagi pilar-pilar normatif. Akhirnya degradasi sosial menghancurkan nilai hati nurani. Maka kalau itu ada dalam komunitas kita, akhirnya anak kita bertumbuh kehilangan kepekaan hati. Kehilangan spirit menegakkan kesucian. Kehilangan spirit untuk menegakkan kebenaran. Karena melihat figurnya, tokohnya, gurunya, dosennya ternyata melakukan yang kata mama dulu dosa, ternyata sekarang diterima oleh masyarakat. Mungkinkah Tuhan akan intervensi zaman ini? Mungkin. Kenapa mula-mula ada penyakit sifilis? Karena terjadinya satu kebangunan kehidupan free sex yang luar biasa. Kenapa Tuhan menciptakan AIDS? Karena untuk menghukum orang-orang yang mentuhankan seks di dalam seluruh kepuasan dirinya. Mungkinkah zaman ini Tuhan akan menciptakan satu penyakit untuk menghukum orang-orang yang tidak memiliki kesucian dalam seksualitas? Mungkin. Jadi di dalam bagian inilah surah, mari kita orang tua, mari kita sebagai anak-anak Tuhan sadar. Jangan main-main dengan dosa kelaliman, dosa kefasikan, asebia dan adikia. Itu bahasa Yunaninya. Jadi di situ menunjukkan kepada kita, ajarlah anakmu menghormati Tuhan. Di dalam seluruh keberadaannya. Ajar anak kita takut akan Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang maha tahu. Tuhan kita menyelidiki pikiran dan perasaan kita. Sehingga anak diajar apapun yang kamu lakukan. Ingat, Tuhan melihat. Jangan sedihkan hati Tuhan. Karena dia sudah menebus dirimu. Jangan sedihkan hati Tuhan. Karena dia sudah memilikimu. Jikalau engkau menyedihkan Tuhan, pasti papa mama juga sedih. Jikalau kamu gagal menjadi alat kemuliaan Tuhan, pasti komunitas gereja juga sedih. Jadi hidup jangan berpikir daripada kehendak diri. Pikirkan kehendak Tuhan yang paling penting. Nah, di dalam bagian inilah saudara, pendidikan iman harus menghasilkan perubahan hati. Hati yang ada kandungan pikiran, hati ada kandungan perasaan, hati yang mengandung kehendak harus mengalami satu perubahan di dalam Tuhan. Banyak filsafat mengatakan nilai hati itu ada di antara pikiran dan kekuatan perasaan. Jadi ketika kekuatan pikiran, kekuatan perasaan ini dikontrol, apa yang mengontrol? Nilai hati. Jadi di dalam bagian nilai surah, hati itu sangat penting, sangat penting. Tapi jikalau Tuhan sudah menyerahkan satu nilai keinginan hati yang berkonteks nafsu dan keinginan, maka orang seperti ini hanya bisa bertobat dan berubah. Kecuali dirinya sendiri yang menyadari dia sudah menjadi sampah, budak dosa. Dia sungguh harus minta pertobatan yang datang daripada Tuhan. Dan orang seperti ini membutuhkan cara Tuhan yang tersendiri mempertobatkannya. Nasihat kita, seluruh diskusi kita tidak akan mempan. Kecuali Allah Roh Kudus yang bekerja, baru
terjadi kedahsyatan perubahan yang luar biasa.